Malam itu, hujan turun seperti ikut merayakan kehancuran hidup Safira. Baru beberapa jam lalu, ia berdiri tegak sebagai dokter bedah yang menyelamatkan nyawa. Kini, ia berdiri di bawah teras rumah mertuanya, diusir seperti sampah. Difitnah malapraktik. Dipecat secara tidak hormat. Dan yang paling menyakitkan, dikhianati oleh ibu mertuanya sendiri. Suaminya sedang bertugas di perbatasan. Tak ada yang membelanya. Dengan 2 koper dan hati yang hancur, Safira pergi menembus hujan tanpa tujuan. Namun di jalur hutan yang gelap dan sepi itu, takdir menunggunya. Sebuah mobil mewah terbalik di jurang. 3 nyawa diambang kematian. Dan 1 keputusan nekat yang akan mengubah hidupnya selamanya. Malam itu, dokter yang dipecat tanpa kehormatan, justru menyelamatkan seorang jenderal. Dan sejak saat itu, semuanya berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini terinspirasi berdasarkan kisah nyata. Nama, tempat dan karakter telah diubah demi menjaga privasi semua pihak. Segala bentuk kesamaan dan kejadian sebenarnya hanya kebetulan semata. Tonton sampai selesai karena sangat menguras emosi. Jangan lupa juga tekan tombol like dan subscribe. Baiklah, begini ceritanya. Cairan antiseptik menetes di pergelangan tangan Safira saat dia menutup jahitan terakhir. Benang sutra meluncur mulus di antara kulit yang robek. Pasien trauma kecelakaan lalu lintas itu kini stabil. Wajahnya yang tadinya pias berangsur pulih. Ini adalah rutinitas yang ia cintai. Menyelamatkan nyawa, merasakan adrenalin yang memacu setiap serabut otaknya. Begitu ia selesai, suara seorang perawat yang tegang memecah keheningan ruang operasi. "Dokter Safira," katanya dengan suara pelan, matanya sedikit membelalak. "Anda dipanggil ke ruang dewan direksi sekarang." Safira mengernyit. Ini tidak biasa. Pikirannya langsung melayang ke daftar panjang permintaan alat baru yang diajukan departemennya. Mungkin ada persetujuan mendadak? Sambil melepas sarung tangan bedah yang basah dan mencuci tangan hingga bersih, dia merapikan jilbabnya yang terkena sedikit noda darah yang sudah mengering. Hatinya sedikit berdebar, tapi dia yakin itu hanya karena kelelahan setelah jam kerja yang panjang. Ruang dewan direksi terasa dingin dan mencekam, hawa formalitasnya menusuk tulang. Di ujung meja panjang, duduklah ibu mertuanya, Dr. Ambar, dengan aura direktur utama rumah sakit yang tak terbantahkan. Wajahnya keras, tanpa secuil pun kehangatan yang menunjukkan hubungan keluarga. Di sebelahnya, Dr. Ivan menyeringai tipis, sebuah ekspresi yang tak luput dari pengamatan Safira. Ia tahu Ivan selalu iri dengan pencapaiannya. Kepala personalia dan kepala komite etik juga hadir, menambah bobot suasana. "Silakan duduk, Dr. Safira," kata Dr. Ambar, suaranya formal dan menusuk. Safira duduk, punggungnya langsung tegak. "Ada apa, Ibu Direktur?" tanyanya, berusaha menyembunyikan getaran dalam hatinya. Dr. Ivan yang maju lebih dulu, meletakkan beberapa lembar kertas di atas meja. "Kami menemukan kejanggalan serius dalam laporan jaga Anda 3 hari lalu. Anda tercatat melakukan prosedur darurat yang tidak sesuai standar operasional pada pasien VIP." Mata Safira membelalak tak percaya. Ini pasti fitnah. Safira mencoba membela diri, menjelaskan tindakan diskresinya yang menyelamatkan nyawa pasien, tetapi suaranya bergetar karena amarah dan rasa tidak percaya. "Pasien itu hidup. Dia stabil sekarang. Prosedur saya berhasil," serunya. Namun, Dr. Ambar mengangkat tangannya, menghentikan perdebatan. "Masalahnya bukan itu. Masalahnya adalah kepatuhan. Rumah sakit ini berjalan di atas aturan dan reputasi. Anda, Dr. Safira, telah berulang kali menunjukkan kecerobohan." Safira terperangah. "Kecerobohan? Saya mendedikasikan hidup saya untuk pasien. Ibu Direktur tahu itu." Tatapan Dr. Ambar menembus Safira, bukan sebagai atasan bawahan, tapi sebagai sesuatu yang lebih kelam dan pribadi. "Komite telah memutuskan. Mengingat beratnya pelanggaran ini dan potensi tuntutan hukum dari keluarga pasien VIP, kami tidak punya pilihan selain mengakhiri hubungan kerja Anda dengan rumah sakit ini. Efektif segera." Hening. Hanya suara pendingin ruangan yang mendengung seperti deru ombak. "Dipecat?" bisik Safira, suaranya nyaris tak terdengar. Kepala personalia dengan datar meminta kartu aksesnya. Safira menatap Dr. Ambar,
mencari sedikit saja keraguan, tapi hanya menemukan dinding es. Ibu mertuanya baru saja memecatnya. Dokter Ivan tersenyum tipis, penuh kemenangan. Safira berdiri, tangannya gemetar hebat, tetapi ia memaksakan diri untuk tetap tenang. Ia melepas kartu akses dari lehernya dan meletakkannya di atas meja, lalu berbalik dan berjalan keluar ruangan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ia harus melewati lobi utama, tempat rekan-rekannya menatapnya dengan pandangan campur aduk antara kasihan dan ingin tahu. Kabar buruk menyebar lebih cepat daripada infeksi di rumah sakit. Ia merasa telanjang, terhina, dan seolah seluruh dunianya runtuh. Perjalanan pulang terasa seperti mimpi buruk. Dia mencoba menelepon Rendra, suaminya, tetapi panggilannya langsung masuk ke kotak suara. Tentu saja, Rendra sedang dalam tugas operasi militer di perbatasan, tak bisa dihubungi selama berminggu-minggu. Safira sendirian menghadapi ini. Dia memarkir mobilnya di garasi rumah mewah mertuanya, rumah yang dia tinggali sejak menikah dengan Rendra 3 tahun lalu, namun tak pernah terasa seperti rumahnya sendiri. Pintu depan tidak terkunci. Saat dia masuk, Dokter Ambar sudah ada di sana, kini dalam daster rumah yang nyaman, menyeruput teh di sofa. "Ibu," Safira memulai, suaranya parau. "Aku bisa jelaskan yang di rumah sakit tadi itu fitnah. Dokter Ivan menjebakku." "Ibu tahu aku tidak mungkin." Dokter Ambar meletakkan cangkir tehnya dengan tenang. "Saya tidak peduli apa yang kamu bilang. Saya tidak peduli." Matanya menatap Safira dengan dingin. "Saya tidak peduli apakah itu fitnah atau bukan. Tapi kenapa aku istrimu Rendra, Bu? Dan itu adalah kesalahan terbesarnya," kata Dokter Ambar, akhirnya berdiri. Dia menunjuk ke arah pintu, di mana 2 koper besar milik Safira berdiri. Jantung Safira serasa berhenti berdetak. "Ibu, apa maksudnya ini?" "Rumah ini bukan tempatmu lagi, dokter," jawab Dokter Ambar. "Seorang perwira terhormat tidak pantas memiliki istri yang dipecat secara tidak hormat karena malapraktik. Kamu mempermalukan keluarga ini, Safira." "Itu bukan malapraktik. Ibu tahu itu," teriak Safira, air matanya tak terbendung. "Ibu ada di sana. Ibu membiarkan ini terjadi." "Tentu saja," kata Dokter Ambar tenang. "Saya sudah lama menunggu kesempatan ini. Kesempatan untuk menyingkirkanmu. Kamu, dengan latar belakang kampungmu, jilbab besarmu, dan sikap sok sucimu. Kamu tidak pernah pantas untuk Rendra." Safira terhuyung mundur, seolah baru saja ditampar. Semua ini sudah direncanakan. Pemecatan itu hanya bagian dari rencana besar untuk mengusirnya dari kehidupan Rendra. "Pergilah," kata Dokter Ambar, suaranya kembali datar. "Kembalilah ke kampungmu, jangan pernah kembali." Safira menatap koper-kopernya, lalu menatap wanita yang telah ia hormati seperti ibunya sendiri. Rasa sakitnya begitu dalam, lebih sakit daripada penghinaan di rumah sakit. Ini adalah pengkhianatan total. Dengan sisa kekuatan yang dia miliki, Safira berjalan ke arah pintu, menarik kedua kopernya. Dia tidak akan memberi wanita itu kepuasan dengan melihatnya memohon. Saat Safira membuka pintu, hujan di luar turun dengan derasnya, seolah langit ikut menangisinya. Dia baru saja melangkah keluar dari teras ketika Dokter Ambar memanggilnya. "Tunggu." Safira berhenti, tapi tidak berbalik. Sebuah amplop coklat tebal terlempar dan jatuh di dekat kakinya yang basah. "Itu pesangonmu," kata Dokter Ambar dari ambang pintu. "Sesuai dengan nilaimu." Pintu di belakangnya tertutup dengan suara keras dan final. Safira berdiri di bawah hujan, basah kuyup, memandangi amplop yang tergeletak di genangan air. Dia mengambilnya, meremasnya dalam genggamannya, lalu berjalan terseok-seok ke mobilnya. Dia tidak punya tujuan lain selain pulang ke rumah orang tuanya di kampung. Safira mengemudi tanpa arah yang jelas, air mata bercampur dengan air hujan di kaca depan mobilnya. Hujan turun begitu deras, sehingga jarak pandang hanya tersisa beberapa meter. Wiper mobil bekerja keras, sekeras jantungnya yang berdebar menahan sakit hati. Dia sudah mengemudi selama hampir 3 jam, menjauhi kota, menjauhi kehidupan yang baru saja direnggut darinya. Ponselnya tergeletak di kursi penumpang. Dia sudah mencoba menelepon Rendra puluhan kali, setiap panggilan berakhir di pesan suara yang sama. "Mas,
Aku diusir, bisiknya ke udara. Ibumu mengusirku. Dia tidak bisa meninggalkan pesan itu. Dia menghapusnya. Apa yang bisa Rendra lakukan? Dia sedang bertugas di tempat yang bahkan tidak ada sinyal. Dia tidak ingin menambah beban suaminya. Pikirannya melayang kembali ke semua kejadian kecil yang seharusnya menjadi peringatan. Dia ingat pertama kali Rendra membawanya bertemu ibunya. Dokter Ambar menatap jilbabnya dari atas ke bawah lalu bertanya, "Jadi kamu dokter dari universitas swasta di daerah, bukan lulusan terbaik dari universitas negeri ternama?" Rendra tertawa mengira ibunya bercanda. Safira hanya tersenyum kaku. Dia ingat saat di dapur dia mencoba memasak makanan kesukaan Rendra, rendang. Dokter Ambar datang dan langsung memanggil asisten rumah tangga. "Suti, tolong buang ini. Baunya terlalu menyengat." Rendra sekarang lebih suka masakan barat. "Safira, kamu sebaiknya fokus saja pada pekerjaanmu kalau kamu memang bisa." Setiap cemoohan kecil, setiap pandangan merendahkan, semua itu kini terlihat jelas. Itu semua adalah bagian dari penolakan Dokter Ambar terhadap dirinya. Safira hanyalah gadis kampung miskin yang beruntung dinikahi oleh putranya yang seorang perwira dan dokter. Di mata Dokter Ambar, Safira tidak pernah cukup baik. Safira tersentak kaget saat sebuah klakson panjang membangunkannya. Dia hampir saja menyerempet sebuah truk besar. Dia membanting setir ke kiri. Jantungnya berdebar kencang. Dia harus fokus. Dia tidak boleh mati konyol di jalan. Dia melihat papan penunjuk jalan. Jalan tol utama di depan ditutup karena banjir. Ada pengalihan arus ke jalur alternatif. Sebuah jalur lintas hutan yang terkenal sepi, berkelok-kelok, dan berbahaya di malam hari. Tapi Safira tidak punya pilihan. Dia tidak mungkin kembali ke kota. Dia mengikuti arah pengalihan itu. Seketika suasana berubah. Jalanan yang tadinya lebar kini menyempit. Pohon-pohon besar menjulang di kedua sisi, menciptakan terowongan gelap yang menakutkan. Hujan membuat jalanan licin dan penuh lubang. Safira mengurangi kecepatan mobilnya. Dia sudah mengemudi di jalur ini selama hampir 1 jam, dan tidak berpapasan dengan satu mobil pun. Dia benar-benar sendirian. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Dia meraihnya dengan penuh harap. Mungkin Rendra, tapi layar ponsel itu hanya berkedip, lalu mati total. Baterainya habis, dan bahkan jika tidak, di tempat terpencil ini sinyal adalah kemewahan. Dia melempar ponsel itu ke kursi dengan frustrasi. "Kamu berhasil, Ibu," gumam Safira pada kegelapan. "Kamu membuangku ke tempat di mana tidak ada seorang pun yang bisa menemukanku." Rasa putus asa mulai merayapinya. Dia lelah, lapar, dan kedinginan. AC mobilnya tidak mampu mengusir hawa dingin yang menusuk tulangnya. Dia memikirkan ayahnya di kampung, seorang pensiunan guru SD yang sederhana. Dia memikirkan ibunya yang selalu mengajarinya untuk sabar. Bagaimana dia akan menjelaskan semua ini pada mereka? Safira terus mengemudi. Matanya menatap nanar ke jalan yang licin. Kabut mulai turun bercampur dengan gerimis membuat segalanya semakin buram. Dia hanya ingin ini segera berakhir. Dia ingin tiba di rumah, memeluk ibunya, dan menangis sepuasnya. Tepat di sebuah tikungan tajam yang menurun, lampu depan mobilnya menangkap sesuatu. Sesuatu yang sangat salah. Ada bekas ban yang keluar jalur mengarah langsung ke jurang kecil di sisi kanan jalan. Ada pagar pengaman yang patah, hancur berkeping-keping. Jantung Safira berhenti. Dia menginjak rem perlahan membuat mobilnya berhenti beberapa meter dari lokasi itu. Dia mematikan mesin. Hening. Hanya suara gerimis yang mengetuk atap mobil dan suara jangkrik dari dalam hutan. Dia menyalakan lampu daruratnya lalu meraih senter kecil yang selalu disimpannya di laci dashboard. Dengan ragu, dia membuka pintu mobil. Udara malam yang dingin langsung menerpanya. Dia berjalan hati-hati ke tepi jalan yang rusak. Dia mengarahkan senternya ke bawah ke dalam kegelapan jurang, dan di sanalah dia melihatnya. Sekitar 10 meter di bawah, sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam terbalik. Ringsek parah. Asap tipis masih mengepul dari mesinnya. Mobil itu baru saja kecelakaan. Safira menelan ludah. Dia berteriak, "Halo, ada orang di sana?" Tidak ada jawaban, hanya kesunyian yang mencekam. Nalurinya sebagai dokter langsung mengambil alih.
Masalah pribadinya, rasa sakit hatinya, semua itu lenyap. Ada orang yang membutuhkan bantuan. Dia berlari kembali ke mobilnya, bukan untuk pergi, tapi untuk membuka bagasi. Di sana tersimpan tas medis darurat yang selalu dia bawa. Tas yang sama yang sering diejek Dokter Ambar sebagai perlengkapan dokter kampung. Safira mengambil tas itu, mengaitkannya di bahunya dan tanpa ragu sedetik pun, dia mulai mencari jalan menuruni lereng yang curam dan berlumpur itu menuju mobil yang hancur. Lereng itu curam dan licin. Hujan telah mengubah tanah menjadi lumpur pekat yang menyedot sepatu Safira. Dia meluncur turun, lebih sering menggunakan tangan dan lutut daripada kakinya, tidak peduli jilbab dan pakaiannya sobek atau kotor. Satu-satunya yang penting adalah cahaya senter yang menyorot mobil hitam yang hancur di bawah. Tas medisnya yang berat membentur-bentur punggungnya. Aroma bensin dan oli yang tajam bercampur dengan bau tanah basah dan sesuatu yang lain. Sesuatu yang sangat dikenal Safira. Bau anyir darah. Dia akhirnya sampai di dasar. Mobil itu tergeletak miring. Bagian depannya hancur menabrak pohon besar. Kaca depannya pecah berhamburan. "Halo, tolong." Ada suara tangisan seorang gadis muda dari kursi belakang. "Tenang, Dick. Saya di sini untuk membantu. Saya seorang dokter," teriak Safira. Suaranya berusaha mengalahkan deru hujan. Dia harus bertindak cepat. Prinsip triase. Selamatkan yang paling mungkin diselamatkan, berputar di kepalanya. Dia mengarahkan senter ke kursi belakang. Seorang gadis remaja, mungkin berusia 15 tahun, menangis histeris. Ada darah di pelipisnya, tapi dia sadar dan bergerak. "Saya tidak bisa keluar. Kakiku terjepit," pekiknya. Safira mencoba membuka pintu belakang, tapi pintu itu macet. "Tenang, Dick. Saya akan periksa yang di depan dulu, lalu saya kembali padamu. Jangan tidur. Terus bicara padaku. Siapa namamu?" "Anya, kakiku sakit." "Baik, Anya. Tetap di sana." Safira beralih ke pintu depan. Pintu pengemudi hancur total. Dia berlari ke sisi penumpang. Ajaibnya, pintu itu sedikit terbuka. Dia merobek pintu itu dengan sisa tenaganya. Di kursi penumpang depan, seorang wanita paruh baya terkulai. Dia mengerang kesakitan. Safira menyinarkan senter ke kakinya. Pemandangan itu mengerikan. Tulang pahanya patah dan menembus kulit celananya. Patah tulang terbuka. Darah menggenang di lantai mobil. "Tahan, Bu," bisik Safira. Dia membuka tas medisnya. Dia harus menghentikan pendarahan. Dia mengeluarkan perban kompresi dan beberapa kain kasa steril. Tangannya bekerja dengan cepat, membebat luka itu sekuat yang dia berani, menciptakan balutan darurat untuk memperlambat pendarahan. Dia tidak punya apa-apa untuk morfin. "Ibu, ini akan sangat sakit. Gigit ini," katanya menyodorkan gulungan perban bersih ke mulut wanita itu. Wanita itu mengangguk lemah. Air mata mengalir di pipinya saat Safira mengencangkan ikatan. Sekarang yang terpenting, pengemudi. Pria itu terkulai di atas kemudi. Safira merayap masuk ke dalam mobil melalui pintu penumpang, melewati wanita yang terluka. Dia meletakkan 2 jari di leher pria itu. Nadinya ada tapi sangat lemah dan cepat. Safira menyinarkan senter ke wajahnya. Dia adalah seorang pria paruhbaya, mungkin berusia akhir 50-an. Wajahnya tegas meski kini pucat dan penuh luka. Ada luka robek besar di kepalanya. Tapi bukan itu yang membuat Safira khawatir. Dia mendengar suaranya. Suara napas pria itu. Suaranya, gurgling, seperti orang berkumur dan dia tampak sangat sulit bernapas. Safira menekan dadanya dengan ringan. Pria itu mengerang. Safira memperhatikan dadanya di bawah cahaya senter. Satu sisi dadanya tidak mengembang seirama dengan sisi lainnya. Vena di lehernya juga tampak membesar. Jantung Safira berdebar kencang. Dia tahu tanda-tanda ini. Pneumotoraks. Paru-parunya kolaps. Mungkin karena tulang rusuk yang patah menusuknya. Udara memenuhi rongga dadanya, menekan jantung dan paru-paru lainnya. Jika dia tidak melakukan sesuatu dalam beberapa menit ke depan, pria ini akan mati. "Anya." Safira berteriak ke belakang. "Anya, kamu masih di sana?" "Iya, Kak,"
sakit. Anya, aku butuh bantuanmu. Kakak akan berikan senter ini. Pegang erat-erat. Arahkan cahayanya ke dada bapakmu. Jangan goyang. Kamu bisa lakukan itu. Safira merangkak kembali sedikit, memberikan senternya kepada tangan gemetar di kursi belakang. Cahaya itu bergoyang-goyang liar sebelum akhirnya fokus ke dada pria itu. Safira membuka tas medisnya lagi. Dia mencari jarum. Jarum terbesar yang dia punya. Jarum infus ukuran 14. Ini adalah prosedur yang berisiko tinggi. Dia hanya pernah melakukannya sekali pada manekin selama pelatihan. Melakukannya di dalam mobil yang hancur di tengah hujan dengan penerangan minim. Aku tidak punya pilihan, gumamnya. Dia mengambil botol antiseptik kecil dan menyiramkannya ke area di antara tulang rusuk kedua pria itu, tepat di bawah tulang selangkah. Tuhan, lindungi tanganku, doanya dalam hati. Dia memegang jarum itu seperti memegang belati. Dia mengambil napas dalam-dalam. Maafkan saya, Pak, bisiknya. Lalu dia menusukkannya tegas dan cepat. Menembus kulit, menembus otot, menembus celah di antara tulang rusuk. Terdengar suara, hiss, yang jelas, suara udara terkompresi yang keluar dari rongga dada. Safira membiarkan jarum itu tertancap di sana. Seketika pria itu terbatuk hebat, menyemburkan darah. Tapi kemudian keajaiban terjadi. Dia mengambil napas dalam-dalam. Satu napas penuh yang nyata. Safira melihat dadanya mulai mengembang lebih simetris. Dia bersandar di kursi mobil yang basah. Napasnya sendiri terengah-engah. Dia baru saja menyelamatkan nyawa pria itu. Dia tidak tahu berapa lama dia bekerja. Dia kembali ke wanita itu, memeriksa pembalutnya. Dia kembali ke Anya, mencoba menenangkan gadis itu, memastikan kakinya tidak dalam bahaya langsung. Dia membersihkan luka di kepala pria itu sebaik mungkin. Dia menggunakan selimut darurat dari tasnya untuk menyelimuti mereka bertiga. 2 jam. Rasanya seperti 2 jam telah berlalu. Hujan sudah mereda menjadi gerimis. Safira duduk di tanah berlumpur di samping mobil. Kelelahan, basah kuyup, dan kedinginan. Dia telah melakukan semua yang dia bisa. Sekarang dia hanya bisa menunggu. Tiba-tiba terdengar suara batuk dari dalam mobil. NGHH. Safira bangkit dan mengarahkan sisa cahaya dari ponselnya yang sekarat, yang dia temukan di tasnya, ke arah si pengemudi. Pria itu bergerak. Matanya terbuka sedikit, kabur, dan tidak fokus. Dia menatap Safira, menatap jilbabnya yang kotor oleh lumpur dan darah, menatap wajah lelahnya. Tangan pria itu bergerak, mencengkeram lengan Safira dengan kekuatan yang mengejutkan. Siapa? Suaranya parau, nyaris tak terdengar. Siapa namamu? Safira mencondongkan tubuhnya lebih dekat. Saya Safira, Pak, katanya dengan suara lembut. Saya seorang dokter. Bantuan akan datang. Bertahanlah. Pria itu menatapnya sejenak. Lalu matanya terpejam lagi. Tapi kali ini cengkeramannya tidak terlepas. Dia akhirnya sampai di dasar. Mobil itu tergeletak miring. Bagian depannya hancur menabrak pohon besar. Kaca depannya pecah berhamburan. Halo, tolong. Ada suara tangisan seorang gadis muda dari kursi belakang. Tenang, Dick. Saya di sini untuk membantu. Saya seorang dokter, teriak Safira. Suaranya berusaha mengalahkan deru hujan. Dia harus bertindak cepat. Prinsip triase. Selamatkan yang paling mungkin diselamatkan, berputar di kepalanya. Dia mengarahkan senter ke kursi belakang. Seorang gadis remaja, mungkin berusia 15 tahun, menangis histeris. Ada darah di pelipisnya, tapi dia sadar dan bergerak. Saya tidak bisa keluar. Kakiku terjepit, pekiknya. Safira mencoba membuka pintu belakang, tapi pintu itu macet. Tenang, Dick. Saya akan periksa yang di depan dulu, lalu saya kembali padamu. Jangan tidur. Terus bicara padaku. Siapa namamu? Anya, kakiku sakit. Baik, Anya. Tetap di sana. Safira beralih ke pintu depan. Pintu pengemudi hancur total. Dia berlari ke sisi penumpang. Ajaibnya, pintu itu sedikit terbuka. Dia merobek pintu itu dengan sisa tenaganya. Di kursi penumpang depan,
Seorang wanita paruh baya terkulai. Dia mengerang kesakitan. Safira menyinarkan senter ke kakinya. Pemandangan itu mengerikan. Tulang pahanya patah dan menembus kulit celananya. Patah tulang terbuka. Darah menggenang di lantai mobil. "Tahan, Bu," bisik Safira. Dia membuka tas medisnya. Dia harus menghentikan pendarahan. Dia mengeluarkan perban kompresi dan beberapa kain kasa steril. Tangannya bekerja dengan cepat, membebat luka itu sekuat yang dia berani, menciptakan balutan darurat untuk memperlambat pendarahan. Dia tidak punya apa-apa untuk morfin. "Ibu, ini akan sangat sakit. Gigit ini," katanya menyodorkan gulungan perban bersih ke mulut wanita itu. Wanita itu mengangguk lemah. Air mata mengalir di pipinya saat Safira mengencangkan ikatan. Sekarang yang terpenting, pengemudi. Pria itu terkulai di atas kemudi. Safira merayap masuk ke dalam mobil melalui pintu penumpang, melewati wanita yang terluka. Dia meletakkan 2 jari di leher pria itu. Nadinya ada tapi sangat lemah dan cepat. Safira menyinarkan senter ke wajahnya. Dia adalah seorang pria paruh baya, mungkin berusia akhir 50-an. Wajahnya tegas meski kini pucat dan penuh luka. Ada luka robek besar di kepalanya. Tapi bukan itu yang membuat Safira khawatir. Dia mendengar suaranya. Suara napas pria itu. Suaranya, gurgling, seperti orang berkumur dan dia tampak sangat sulit bernapas. Safira menekan dadanya dengan ringan. Pria itu mengerang. Safira memperhatikan dadanya di bawah cahaya senter. Satu sisi dadanya tidak mengembang seirama dengan sisi lainnya. Vena di lehernya juga tampak membesar. Jantung Safira berdebar kencang. Dia tahu tanda-tanda ini. Pneumotoraks. Paru-parunya kolaps. Mungkin karena tulang rusuk yang patah menusuknya. Udara memenuhi rongga dadanya, menekan jantung dan paru-paru lainnya. Jika dia tidak melakukan sesuatu dalam beberapa menit ke depan, pria ini akan mati. "Anya!" Safira berteriak ke belakang. "Anya, kamu masih di sana?" "Iya, Kak, sakit." "Anya, aku butuh bantuanmu. Kakak akan berikan senter ini. Pegang erat-erat. Arahkan cahayanya ke dada bapakmu. Jangan goyang. Kamu bisa lakukan itu." Safira merangkak kembali sedikit, memberikan senternya kepada tangan gemetar di kursi belakang. Cahaya itu bergoyang-goyang liar sebelum akhirnya fokus ke dada pria itu. Safira membuka tas medisnya lagi. Dia mencari jarum. Jarum terbesar yang dia punya. Jarum infus ukuran 14. Ini adalah prosedur yang berisiko tinggi. Dia hanya pernah melakukannya sekali pada manekin selama pelatihan. Melakukannya di dalam mobil yang hancur di tengah hujan dengan penerangan minim. "Aku tidak punya pilihan," gumamnya. Dia mengambil botol antiseptik kecil dan menyiramkannya ke area di antara tulang rusuk kedua pria itu, tepat di bawah tulang selangka. "Tuhan, lindungi tanganku," doanya dalam hati. Dia memegang jarum itu seperti memegang belati. Dia mengambil napas dalam-dalam. "Maafkan saya, Pak," bisiknya. Lalu dia menusukkannya tegas dan cepat. Menembus kulit, menembus otot, menembus celah di antara tulang rusuk. Terdengar suara "hiss" yang jelas, suara udara terkompresi yang keluar dari rongga dada. Safira membiarkan jarum itu tertancap di sana. Seketika pria itu terbatuk hebat, menyemburkan darah. Tapi kemudian keajaiban terjadi. Dia mengambil napas dalam-dalam. Satu napas penuh yang nyata. Safira melihat dadanya mulai mengembang lebih simetris. Dia bersandar di kursi mobil yang basah. Napasnya sendiri terengah-engah. Dia baru saja menyelamatkan nyawa pria itu. Dia tidak tahu berapa lama dia bekerja. Dia kembali ke wanita itu, memeriksa pembalutnya. Dia kembali ke Anya, mencoba menenangkan gadis itu, memastikan kakinya tidak dalam bahaya langsung. Dia membersihkan luka di kepala pria itu sebaik mungkin. Dia menggunakan selimut darurat dari tasnya untuk menyelimuti mereka bertiga. 2 jam. Rasanya seperti 2 jam telah berlalu. Hujan sudah mereda menjadi gerimis. Safira duduk di tanah berlumpur di samping mobil. Kelelahan, basah kuyup, dan kedinginan. Dia telah melakukan semua yang dia bisa. Sekarang dia hanya bisa menunggu.
Tiba-tiba terdengar suara batuk dari dalam mobil. NGHH. Safira bangkit dan mengarahkan sisa cahaya dari ponselnya yang sekarat, yang dia temukan di tasnya, ke arah si pengemudi. Pria itu bergerak. Matanya terbuka sedikit, kabur, dan tidak fokus. Dia menatap Safira, menatap jilbabnya yang kotor oleh lumpur dan darah, menatap wajah lelahnya. Tangan pria itu bergerak, mencengkeram lengan Safira dengan kekuatan yang mengejutkan. "Siapa?" Suaranya parau, nyaris tak terdengar. "Siapa namamu?" Safira mencondongkan tubuhnya lebih dekat. "Saya Safira, Pak," katanya dengan suara lembut. "Saya seorang dokter. Bantuan akan datang. Bertahanlah." Pria itu menatapnya sejenak. Lalu matanya terpejam lagi. Tapi kali ini cengkeramannya tidak terlepas.